Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Septiningrum Rizky Ratnasari. Saya CPNS ATR BPN tahun 2021. Saya bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas sebagai calon petugas ukur. Pada kesempatan kali ini, saya mau menampilkan tentang Agenda 2 Aneka. Apa sih Aneka itu? Aneka adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Maksudnya hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan adalah aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasil maksimal. Yang ketiga, memperbaiki kinerja. Memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. Konsekuensi yang dimaksud apabila dia bagus, maka akan diberikan penghargaan, dan apabila dia salah, maka akan diberikan sanksi. Yang kelima adalah membutuhkan laporan. Laporan kinerja individu maupun laporan kinerja institusi. Berikut adalah tingkatan akuntabilitas. Yang paling atas adalah akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Yang kedua, akuntabilitas organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi, biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia. Yang pertama, perencanaan strategis, yaitu RPJP, RPJM, RKP, Restra, dan SKP, kontrak kinerja, dan laporan kinerja atau PAKIP. Akuntabilitas dalam organisasi, yaitu transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan, fraud, dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. PNS akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme, yaitu adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip nasionalisme yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Yang ketiga adalah etika publik. Definisi etika publik.
Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 15 nilai-nilai dasar etika publik yang tercantum dalam Undang-Undang ASN Pasal 4, yaitu yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta pemerintahan yang sah, yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesepuluh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang ke-15, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dimensi etika publik pada prinsipnya ada 3, yaitu yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, yang kedua, dimensi modalitas, dan yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Selanjutnya, kode etik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Bab yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu adalah janji atau ikrar dari seorang PNS atau ASN untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan. Ada 4 konsep dalam komitmen mutu, yaitu konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyalahgunaan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Karakteristik ideal dari efektif dan efisien antara lain penghematan, ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan semua pihak. Implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan, khususnya dalam rangka meningkatkan kepuasan publik atas layanan aparatur. Karakteristik ideal dari tindakan yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik antara lain diarahkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. Nilai dasar orientasi mutu. Nilai dasar orientasi mutu yang pertama adalah komitmen pada kepuasan masyarakat. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Dan yang keempat, melindungi dan mengayomi. Dan yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir adalah anti korupsi. Sebelum kita bahas lebih lanjut,
Kita harus tahu nih apa itu pengertian kata korup. Yang pertama, busuk, palsu, suap. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Yang kedua, buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi menurut Kamus Hukum. Ketiga, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Itu menurut The Lexicon Webster Dictionary. Yang keempat, penyuapan, pemalsuan. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Yang kelima, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Itu juga menurut Kamus Hukum. Sedangkan pengertian korupsi menurut ahli hukum yaitu yang pertama Robert Klitgaard, yaitu C sama dengan M plus D min A. Sedangkan menurut Indrianto Seno Aji, seorang akademisi dan pengacara dari Indonesia, berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan bribery atau penyuapan dan kickbacks atau penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Korupsi bisa terjadi karena ada niat dan kesempatan, walaupun terpaksa, memaksa, dan dipaksa, itu termasuk korupsi. Walaupun banyak ataupun sedikit, jika memang korupsi, tetaplah korupsi. Banyak sekali dampak negatif dari korupsi, di antaranya dari segi tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Dalam tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang ketiga, dalam tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, dan dari tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Berikut adalah penyebab-penyebab korupsi. Yang pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, kemiskinan atau keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian ditangkap. Yang ketujuh, pemberian imbalan jasa. Dan yang kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Selanjutnya, untuk strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi bisa kita lihat dalam video dari KPK berikut ini. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Strategi pemberantasan korupsi dan rencana aksi berantas korupsi. Di Yogyakarta sudah bukan hal yang asing lagi jika melihat becak berwarna jingga mencolok dipadukan dengan aksen batik kawung sedang berwarawiri. Akan tetapi yang lebih menarik perhatian adalah tulisan yang terdapat tepat di bawah aksen batik kawung tadi. Becak-becak itu bertuliskan, bebas kolusi dan korupsi, korupsi sengsarakan rakyat, dan sebagainya. Iya, becak anti korupsi itu merupakan hasil kreasi dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bekerja sama dengan KPK untuk menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. Apakah Anda tahu, becak anti korupsi di Yogyakarta tadi dapat dikatakan sebagai salah satu contoh kontribusi masyarakat dalam bentuk kampanye anti korupsi. Strategi pemberantasan korupsi terbagi menjadi 3, yaitu strategi represif, strategi perbaikan sistem, dan edukasi dan kampanye. Kira-kira apa yang dimaksud dengan strategi represif?
Melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Tahapan yang dilakukan dalam strategi represif dimulai dari Anda dapat menelaah lebih mendalam mengenai tahapan-tahapan strategi represif. Selanjutnya, perbaikan sistem. Di Indonesia, masih banyak sistem yang justru membuka celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Tentu saja, sistem yang rumit harus diperbaiki. Karena sistem yang baik bisa meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya, melalui pelayanan publik yang serba online dan sistem pengawasan terintegrasi. Terakhir, edukasi dan kampanye. Salah satu hal yang penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Contoh yang paling sering kita lihat adalah pandangan pemberian uang terima kasih kepada aparat pelayanan publik yang dianggap sebagai hal yang wajar. Maka dari itu, edukasi dan kampanye merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari pencegahan. Edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut turut serta beraksi dalam memberantas korupsi. Korupsi tidak dapat dibiarkan lagi. Sudah saatnya kita beraksi memberantas korupsi. Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat sederhana. Kita semua dapat beraksi dengan memilih salah satu peran dalam strategi pemberantasan korupsi. Masyarakat dapat memilih peran dalam strategi represif dengan cara Selain itu, masyarakat juga dapat memilih peran dalam strategi perbaikan sistem dengan cara bukan hanya masyarakat saja yang dapat berperan dalam strategi perbaikan sistem dengan cara dan masyarakat juga dapat memilih peran dalam strategi edukasi dan kampanye dengan cara menyesuaikan bakat atau kemampuan yang dimiliki. Sudah saatnya kita mulai berlatih untuk menjadi pribadi berintegritas. Kira-kira bagaimana cara agar kita dapat menjadi pribadi yang berintegritas? Kita dapat belajar dari tokoh bangsa dan berlatih dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak melanggar aturan lalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Dari hal-hal kecil tersebut, kita dapat melatih menjadi diri yang berintegritas. Karena bagaimana mungkin bisa memberantas korupsi jika kita tidak bisa mengatasi keinginan untuk melakukan pelanggaran kecil seperti itu? Setelah mempelajari modul ini, Anda akan lebih peduli, berani, semakin disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan di Indonesia.